Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dewi Anggraeni. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya mahasiswa agribisnis dan tanaman dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya bekerja di SMK Negeri 12 Garut. Video ini merupakan tugas PPG dalam jabatan, yaitu tugas video praktek pengalaman lapangan. Semoga video ini bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini juga sehat. Semuanya sehat berarti. Karena kalian hari ini kan hadir di sekolah, berarti harus dalam keadaan sehat. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan KM menyiapkan untuk berdoa bersama. Duduk siap, Cak. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa untuk pulang di dalam hati. Hari ini ada yang tidak masuk? Weni, Vera, Weni. Ya, kita doakan bagi yang sakit supaya lekas sembuh ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, waktu kita terakhir bertemu kemarin, kita membahas sikap dan perilaku wirausaha. Masih ingat apa itu kewirausahaan dan ya apa? Kewirausahaan itu apa? Coba. Iya, Pen. Wirausaha merupakan kata yang tergabung dari kata wira yang artinya berwira atau berani, dan juga kata usaha yang artinya daya atau upaya. Iya, betul. Kalau wirausahawan, boleh? Untuk orang yang tidak mudah, ya, biasanya bisa melakukan inovasi terus dan perbaikan dari mana yang Iya, betul. Berarti orang yang tidak mau diam, selalu ingin melakukan kegiatan, inovasi. Seperti itu, ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Kita lihat dulu sini. Tujuan pembelajarannya masih ya, kita udah masuk ke poin 5. Siswa dapat menganalisis kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha berdasarkan karakteristik wirausahawan dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku wirausahawan dengan baik. Yang berikutnya lagi, siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan dengan baik. Karakteristik wirausahawan itu seperti apa? Yang kemarin kita bahas. Coba siapa yang bisa? Apa saja? Boleh? Sok Vera. Kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, kerja apa? Kerja tuntas. Yang lainnya? Karakteristik wirausahawan itu apa? Boleh ditambah lagi. Jujur, optimis, sabar, ramah. Nah, berarti kalian sudah ingat benar-benar menyerap apa yang Ibu sampaikan kemarin. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan. Kita perhatikan tayangan berikut. Kalian perhatikan, lalu apa yang kalian tangkap, boleh kalian catat. Nanti akan Ibu tanyakan apa yang kalian tonton hari sekarang. Petani itu tidak ada dan tidak tahu, tidak bisa efisien dalam petani. Berpikir bisa berubah dan mereka bisa berpikir praktik. Ini adalah murid petani Jawa tidak punya lahan jual, tapi ada jualan. Apa yang baik dengan mereka? Ternyata mereka oleh dengan teknologi. Terus kemudian mereka juga bertanya berencana dengan baik. Terus kemudian juga apa petaninya jalan. Nah ini saya lihat kalau bisa dikembangkan di kampung halaman ini bisa betul-betul efektif dan sangat besar. Sebenarnya saya tidak hasil berbuat tanam kita siap, juga sekarang lebih stabil. Terus sekarang bermainnya siap sekarang sudah bergerak. Nah, sampai situ dulu. Yang kalian lihat barusan seperti apa? Apakah kalian menangkap sesuatu yang ada keterkaitan dengan kewirausahaan? Ya, iya nggak? Sebelah mana ada keterkaitan dengan kewirausahaannya?
hasil panen. Lalu dengan pemeliharaan jadi juga berusaha buat sukses lewat pekerjaan orang tua. Lahannya berapa hektar? 30 hektar. Lokasinya di mana? Medan. Medan. Ya. Mau dilanjutkan nggak? Lanjutkan ya. Pada intinya video ini menceritakan keberhasilan dari seorang wirausaha hasil pertanian, begitu ya? Ya. Jenis produknya sangat bervariasi dan ini sudah terbukti bahwa hasilnya itu sangat menjanjikan untuk memperoleh suatu keuntungan apabila pemeliharaannya itu tepat, begitu. Ketika pemeliharaannya tepat dari mulai persiapan, kemudian penanaman, pemanenan, kemudian distribusi dan lain sebagainya itu baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan ini berlanjut tidak instan, tidak instan atau instan. Tidak secara langsung, tapi ini ada ceritanya dulu, ada prosesnya dulu, ini turun-temurun. Kemudian anaknya pun ternyata tertarik di bidang pertanian dan bisa menghasilkan, gitu. Ini berarti apa? Sekali lagi, seseorang wirausaha pertanian yang berhasil. Kalau yang berhasil seperti ini, karakteristik seorang Jenal tersebut seperti apa? Bekerja keras, apalagi berani, ya, optimis, percaya diri, mau berusaha, jujur, amanah, harus amanah. Karena ini kan tidak hanya seorang yang bekerja di perkebunan ini, nggak mungkin satu orang, pasti ini merekrut begitu banyak pegawai, gitu ya. Tidak mungkin sendiri. Ini akan saling ada linknya, gitu ya, saling berkesinambungan, saling berhubungan. Ada yang bagian ininya, bagian itunya, bagian keuangannya, bagian pemasarannya, bagian produksinya. Wah, itu harus saling berkesinambungan, gitu, bekerja sama supaya hasilnya seperti ini, begitu. Seperti yang ditayangkan dalam video barusan, seperti itu. Kembali lagi ke permasalahan kita bahwa ini kan membahas keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilannya seperti barusan. Kalau kegagalannya seperti apa, Cung? Apa yang menyebabkan wirausaha itu gagal? Malas, kurang modal, malas, bakat tidak cocok, kurang pengalaman, tidak percaya diri, bodoh, kurang strategis, kurang pengalaman, bakat tidak cocok. Tadi juga kata beliau ya, harus ada passion, katanya harus ada bakat yang cocok. Kalau nggak ada bakat yang cocok, jangan memaksakan. Itu jadi awal-awal tadi kan terdengar mungkin, apa harus diundurkan lagi? Nggak usah ya, tapi itu sangat terdengar di awal bahwa itu Bapak Jenal, itu namanya Jenal kan? Bapak Jenal tersebut bilang kalau tidak ada bakat itu jangan memaksakan, karena suatu bakat itu akan mempengaruhi hasil. Ada passionnya, ada bakatnya, ada skillnya. Kalau kita punya skill di situ, kita pun nanti akan bekerja dengan suka hati, senang hati, gitu. Tidak ada keterpaksaan. Meskipun terkadang hidup itu harus dipaksakan, ya kan? Harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya akan ketinggalan. Tapi harus berkesinambungan. Jangan sampai kita tersiksa karena terpaksa seperti itu. Meskipun awalnya terpaksa, nanti digeluti dengan senang hati, akhirnya kita ikhlas, kembali ke ikhlas kemarinnya dari situ. Tadinya terpaksa, kemudian digeluti, dengan sendirinya berjalan waktu, kemudian kita akhirnya ikhlas, jadinya senang. Hasilnya pun nanti akan kita dapat, baik itu hasilnya untuk hati kita, untuk tubuh kita, untuk keuangan kita, hasil kebahagiaan kita. Yang kedua, ini kalian perhatikan, ini tentang apa? Kalau ada yang penting, silahkan ditulis. Kalian mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Berikut itu tayangan tentang pengepul dan petani, gitu ya. Pengepul dan petani itu saling keterkaitan, kata ibu tadi. Nggak akan mungkin kita bekerja sebagai petani itu sendirian, petani sendiri nggak. Karena hasil tani itu harus kita jual, dijualnya ke pengepul nanti akan mendistribusikannya ke sana kemari supaya tersebar, gitu ya, terjual hasil dari pertanian itu. Dari tayangan barusan, sebelum Ibu jelaskan sedemikian rupa, Ibu ingin tahu dulu apa yang kalian tangkap dari video barusan. Kelompok mana dulu? 5 kesalahan yang dilakukan jika melakukan pengepul dan petani. 1. Terburu-buru membeli mobil dengan cara kredit. 2. Terlalu jor-joran memberikan pinjaman kepada petani. 3. Tidak mengawasi petani kita yang sedang panen. Kemudian 4. Terlalu lama melakukan pembayaran dengan petani. Terakhir, menjual sebuah masalah. Lanjutkan, siapa lagi?
Sebelah mana? Oh iya, oke, boleh. Tapi terburu-buru membeli mobil dengan kredit. Maksudnya itu harus maksudnya kita boleh membeli mobil terlebih dahulu apabila kita rekening ataupun kredit itu datang. Kemudian lunas itu akan merugikan kita. Iya, betul. Yang kedua terlalu jor-joran memberikan pinjaman kepada petani. Maksudnya harus cek dulu dan sifatnya dan satunya dan sebagainya. Juga tidak mengawasi petani. Maksudnya itu harus memandori atau mengarahkan petani itu kepada hal-hal yang benar. Keempat, terlalu lama membayar petani. Nah, ini kemungkinan akan menjadi penghambat ataupun menjadi penyebab para petani itu akan mundur ataupun mengundurkan diri dari lahan tersebut ataupun dari pekerjaan tersebut. Kelima, menjual berbagai masalah. Maksudnya itu harus menjual hasil petani itu kepada bos yang berkualitas. Maksudnya itu yang kualitas yang dapat dijual pekerjaan. Iya, harus mau bekerja sama dengan kegagalan di awal itu tidak dianggap ringan, padahal itu akan mempengaruhi ke hasilnya. Seperti itu. Tadi di awal-awal banyak peminjaman, banyak menyediakan misalkan hal yang tidak perlu. Kalau kitanya sebelum stabil, jangan sampai terjun ke sana. Jangan terlalu banyak pinjaman misalkan, harus menggunakan dulu modal-modal yang cukup aja. Pokoknya mah intinya dipikirkan, harus kerja cerdas. Kemudian kerja mawas, di situ harus dilibatkan ya, karakteristik kita itu harus terbentuk supaya menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jangan sampai terjadi kegagalan. Meskipun kegagalan itu mungkin saja terjadi, yang namanya kehidupan, kegagalan itu akan mengikuti gitu ya. Nggak ada manusia yang lurus mulus aja, enggak. Pasti ada di bawah, ada di atas, ada posisinya nyaman, posisinya nggak nyaman, lagi berhasil ataupun lagi gagal. Di mana kita terkena kegagalan, kita harus bangkit. Seperti 12. SMK Negeri 12. Bangkit. Perhatikan. Selain yang tadi kalian sudah mengetahui sendiri kan, ada yang malas lah, tidak percaya diri, apa ya, dan lain-lain. Berarti kalian itu intinya tahu apa yang menyebabkan seorang wirausaha itu gagal. Ini ada yang lebih terperinci lagi. Keberhasilan wirausaha dulu sebelum kegagalan. Keberhasilan wirausaha itu dapat dipengaruhi karena satu, jika jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, untuk tujuan yang akan dicapai. Kemudian duanya berani dan disiplin. 3, menguasai bidang usaha yang kita tekuni. 4, dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. 5, memiliki keunggulan dari segi kualitas, prestise, pelayanan, dan lain-lain. Yang keenam, itu yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Sekarang masuk ke kegagalannya, apa sih yang membuat kita gagal saat berwirausaha. Ini ada 11 poin, dan ini sebetulnya tidak hanya 11 poin ya, banyak sekali. Silahkan kalian kembangkan. Yang pertama coba baca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahasanya ada yang belibet atau kalian pahami? Oke. Nah, dari penjelasan barusan, kita refresh dulu ke sini ya, ke TikTok Ibu kan. Kita membahas wirausaha. Wirausaha itu kan nggak jauh-jauh dari jual beli. Kalau di TikTok sekarang lagi viral, seperti viralnya Kakak Jill. 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Nah, seperti itu. Ada live TikToknya. Ada yang berani berjualan live seperti itu? Ada, siap. Contohnya ya, ini kalian dalam video. Kumpulin dulu tasnya. Nah, cukuplah berapa ya? 10 tas di sini. Tumpukan di sini tasnya. Kan harus sok aja. Ibu mah nggak ikutan. Pokoknya mah hanya ingin melihat kalian berdagang. Gak apa-apa, sok. Belum. Sok, silahkan, bebas. Pas mau live. Teman-teman di sini mempunyai bahan-bahan branded ya. Ada dari Marpolo, Adidas, Export, Geni, juga dari Blues, ada juga dari Forget me not. Di sini juga
Nggak apa-apa, sok aja. Dikunci ada juga ada, terus Nggak apa-apa, nanti juga isi. ini harganya bervariasi ya. Ayo anggap aja ibu-ibu. Dari mulai 15.000 sampai 20.000 aja. Diobrak ya, dari mulai 500.000, dari mulai 100.000, pokoknya semuanya diobrak di harga 15.000 sampai 20.000 rupiah aja. Ada siapa yang mau? Sok, silakan. Ini keluaran terbaru. Ya, silakan lanjutkan. Ayo ada lagi yang mau? Yuk jangan lupa ditangkap pajaknya ya. Ayo yang mana? Yang mana? Kami yang kedua kita kasih ada di sana. Oh, ada ya. Kita pakai semuanya. Jangan lupa promosi. Ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, cukup. Silahkan kembali duduk. Tasnya simpan lagi ini ya. Mau disimpan lagi silahkan. Sok. Ini, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian harus mempunyai rasa wirausaha, mindset wirausaha. Barusan Penny sama Shakira gitu udah bagus sekali, udah mau belajar berjualan, karena yang namanya berjualan itu harus ada effort tinggi ya, ada usaha yang keras, harus paling tidak ada rasa malu. Itu penting kalau di penjualan gitu. Kalau kita malu, mana bisa kita maju. Jadi harus berani gitu. Yang lain juga harus berani seperti itu ya. Karena nanti ke depan kita akan melakukan wirausaha. Kemudian kita akan membuat nanti merancang dari awal sampai akhir, sampai membuat laporan, kemudian mengevaluasi hasil dari usaha kita. Nanti tapi ya step by step. Sekarang di awal dulu, pengenalan dulu. Nah, dari hal yang barusan, untuk LKPD-nya silahkan dikerjakan. Ada soal di sana. Tidak harus hari ini dikerjakan, boleh dibawa ke rumah. Nanti kita akan bertemu lagi dengan ibu. Kita akan membahasnya isi per orang. Kemudian nanti ketika ibu bertemu lagi dengan kalian, kita akan membahas dari LKPD yang ibu siapkan yang ibu sudah berikan. Seperti itu. Ini mati lampunya. Tidak apa-apa karena memang pembahasan sudah selesai. Tapi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu bersama-sama pembelajaran hari ini. Siapa yang akan membuat kesimpulan untuk pembelajaran mengenai keberhasilan dan kegagalan wirausaha? Ike mau menyimpulkan? Siap? Siap. Bawa sini. Kesimpulan untuk hari ini akan disampaikan oleh Ike. Jadi sebagai seorang wirausahawan itu harus memiliki niat yang namanya berdoa. Dan yang kemudian ini dengan rasa ikhlas, terus harus memiliki rasa percaya diri dan melakukan semua hal apapun itu harus percaya diri dan yakin bahwa kita itu akan pasti bisa maju dengan cara proses kita yang baik dan benar, dan serta ini dengan kita. Ya. Baik, yang lainnya ada lagi yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini mengenai keberhasilan dan kegagalan wirausaha? Cukup. Nah, kalau begitu ibu beri kesimpulannya hari ini mengenai keberhasilan dan kegagalan wirausaha itu akan kembali lagi kepada kita sendiri. Yang mengakibatkan keberhasilan kita itu akan timbul dari diri kita sendiri ketika kita berdisiplin, seperti karakteristik yang kita bahas kemarin dan hari ini juga, bahwa seorang wirausaha itu harus jujur, harus ramah, harus berdisiplin, harus tidak pernah menyerah, kemudian harus mempunyai sikap kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja mawas seperti itu. Itu yang membuat kita berhasil, dan kegagalan itu akan mengiringi kita dalam kehidupan kita itu, karena kita itu tidak akan selamanya mulus, tetapi ketika kegagalan itu menghampiri kita harus siap untuk bangkit kembali, karena yang mengakibatkan kegagalan kita itu berasal dari diri kita dan dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti itu. Tapi kembali lagi, untuk mengantisipasi kegagalan itu kita harus mawas diri, memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, seperti itu, agar kita bisa bangkit dan bisa menjadi wirausahawan yang sukses.
kesimpulannya itu untuk hari ini. Kemudian untuk refleksinya mengenai kegagalan dan keberhasilan wirausaha, apakah kalian bisa paham? Bisa mengerti? Insya Allah akan siap menantang hari esok ketika kita mencoba untuk menjadi wirausaha di SMK Negeri 12 Garut. Siap! Ya, kita akan belajar menjadi wirausahawan pemula seperti itu. Kita belajar berjualan kecil-kecilan, ya. Itu nanti kedepannya akan seperti itu untuk di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk minggu berikutnya mempelajari analisis peluang usaha. Sampai jumpa lagi minggu berikutnya ya. Minggu depan kita akan membahas analisis peluang usaha. Sampai jumpa lagi nanti. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.